Qiraah Hafiz inilah yang kemudian sampai kepada kita hari ini. Quran yang kita baca, yang kita dengar di live streaming di TV Mekah itu, di sini Medina ngaji yaitu. Nah, itu qiraahnya adalah qiraahnya Imam Asim. Itu qiraahnya Imam Asim. Jadi dari muridnya yang bernama Hafiz. Jadi Hafiz, terus kemudian Hafiz muridnya Imam Asim, Asim muridnya Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami muridnya para sahabat. Gitu, sampai pada Rasulullah. Yang keempat itu Abu Amr Zabban bin Ala Al-Basri dari Basrah. Ini wafat tahun 154 Hijriah. Yang kelima adalah Hamzah bin Habib, anaknya Habib, Az-Ziyad Al-Kufi, wafat tahun 156 Hijriah. Qiraatnya Hamzah ini unik karena setiap ada Hamzah, huruf Hamzah itu saktah, berhenti. Nah, nanti kalian akan mendengarkan. Di sini nanti saya akan perdengarkan qiraahnya, qiraah sab'ah. Nanti biar kalian tahu. Itu barangkali ada yang belum pernah mendengar. Yang keenam adalah Nafi. Jenengku wis tinggu. Nafi bin Abdurrahman bin Abi Nuaim atau Abi Naim Al-Madani. Al-Mutawaffa fi sanah 169 Hijriah. Wafat tahun 169 Hijriah. Nah, beliau ini, Nafi ini punya murid dua. Yang pertama namanya Qalun, yang kedua namanya Warosh. Nah, walaupun mereka seperguruan, Qalun dan Warosh ini bacaannya beda jauh. Yang sama itu hanya jumlah ayatnya. Membacanya Warosh ini beda jauh dengan Qalun. Bacaan Warosh ini populer di Maroko, Tunisia, Aljazair, di Eropa, di Spanyol. Itu yang dipakai oleh madhab Maliki. Kemudian yang ketujuh itu adalah Abu Hasan Ali bin Hamzah Al-Kisai. Abu Hasan Al-Kisai An-Nahwiyi Al-Kufi, wafat tahun 189 Hijriah. Nah, 7 qori inilah ya, para murid sahabat inilah yang sanadnya paling mutawatir. Ya, sanadnya paling mutawatir di antara yang lain, maka kemudian ini 7 orang ini disebut dengan qori 7. Nah, qori 7 atau pembaca Quran yang ada 7, yang sanadnya paling mutawatir. Bacaannya disebut dengan qiraah sab'ah atau bacaan 7. Nah, jadi qiraah sab'ah itu dari 7 orang ini. Ora enek hubungane jane karo qiraah sab'ata ahruf di zaman Nabi itu. Secara biologis tidak ada hubungan, tapi secara konten itu ada hubungannya, yaitu sama-sama berkaitan dengan masalah pembacaan terhadap Al-Qur'an. Oke. Nah, kemudian di samping 7 rawi itu tadi ada tambahan 3 orang lagi yang kemudian ditambahkan oleh beliau. Wa qataba al-ulama al-bahsa li tahdidil qiraat al-mutawatirah hatta istaqarra al-i'timad al-alami wa ishtahara ala ziyadati salasi qiraatin ukhra. Udifat ila sab'i fa asbaha majmu'un mutawatir min al-qiraat 10 qiraah. Awalnya 7 orang ini hanya sampai pada qiraat masyhur, tetapi kemudian penelitian-penelitian ilmiah selanjutnya menyimpulkan bahwa 7 orang itu tidak hanya 7 itu, ada 3 lagi yang bisa dikategorikan dalam qiraah mutawatir di kemudian hari, sehingga bukan lagi qiraah sab'ah tapi qiraah asyrah atau asyra qiraat atau 10 bacaan. 10 qori dengan 10 macam bacaan. Nah, yang ke-8 itu siapa? Yang ke-8 adalah Abu Ja'far Yazid bin Qaqqa Al-Madani, jenenge Qaqqa. Al-Mutawaffa fi sanah 130 Hijriah. Kemudian yang ke-9 ada Ya'qub bin Ishaq Al-Hadrami dari Yaman, dari Hadramaut. Al-Mutawaffa fi sanah 205 Hijriah. Kemudian ada Khalaf bin Hisham Al-Mutawaffa fi sanah 229. Ini yang paling muda ini, Khalaf bin Hisham. Nah, gitu. Jadi ada 10 qori
yang kemudian bacaannya disebut dengan qiraah asyrah atau qiraah 10. Nah. Oke, lanjut. Nah, ini saya screenshotkan file saya. Ini isinya adalah mushaf, bukan mushaf, sekali lagi ya. Mushaf, mim, shad, ha, fa. Mushaf. Ini ada mushaf dari qiraah asyrah. Nah, dari qiraah asyrah itu yang 7 itu saya masukkan folder sendiri. Ini kalian kalau mau nanti bisa saya kasih dari tautan Google Drive ya. Kemudian ini qiraah yang asyrah, ini qiraah yang di luar qiraah sab'ah. Jadi mereka ini walaupun 10 orang ya, 10 orang itu mereka itu punya murid. Nah, dari murid itu bacaannya tidak jadi sab'ah lagi. Jadi kita lihat dulu di qiraah sab'ah ya. Qiraah sab'ah itu benar 7 orang. Tapi mereka punya 2 orang murid. Misalkan ini, Abi Amr dari Basrah itu punya murid 2, Ad-Duri dan As-Susi. Namanya begitu, Susi. Kemudian dari Abu Hasan Al-Kisai itu punya murid 2, Abdul Haris dan dengan Duri juga namanya. Kemudian Imam Asim, muridnya Abdurrahman As-Sulami, punya murid 2, Hafiz dan Syu'bah. Nah, Quran kita itu yang ini. Ya, saudara-saudara yang beriman, Quran kita ini yang Kufah ini, Hafiz ini. Yang sampai dengarkan waktu disiarkan langsung di Mekah itu ya punyanya Hafiz ini. Di Qori Mekah bacaannya Imam Mekah sendiri yaitu Ibnu Katsir itu malah ndak ada di Mekah itu. Ndak payu nunggono. Begitu juga di Madinah. Di Madinah Masjid Nabawi sekarang ini yang dipakai ya qiraatnya Asim. Qiraatnya Hafiz. Padahal yang di Madinah itu dulu Imam Nafi. Ada Qalun dan Imam Waros. Imam Waros malah bacaannya ndak payu di Madinah. Bacaannya yang laku di Maroko, di Spanyol, di Tunis, di Aljazair. Gitu. Nah, ini ada 14 cabang dari qiraah sab'ah itu. Dan terutama Waros ini nanti masih ada cabang lagi jadi 10. Jadi ada 10 wajah. 10 bentuk lagi qiraah Waros itu. Mumet tenan. Suci Al-Qur'an ya ternyata. Kemudian dari qiraatnya Hafiz. Nah, qiraat Hafiz ini nanti juga ada beberapa cabang lagi. Cabang kita itu pakai Syatibi dari Spanyol. Perbedaannya nanti di mana? Bacaannya itu sama. Yang beda itu mungkin kadang-kadang di kaidah tajwidnya. Kalau kita itu mad jaiz munfasil itu panjangnya itu boleh 4, boleh 5. Itu kalau di qiraatnya Syekh Sudes yang di Mekah itu sama Hafiznya itu hanya 2 harokat. Jadi mad tabi'i sama mad jaiz munfasil itu sama panjangnya. Wama adraka. Kalau kita kan wama adraka. Sana bacanya wama adraka. Wah, ruwet lagi ya. Ya sudahlah, yang penting tahu dulu. Nah, ini saya mau setelkan ke kalian. Waktunya cukup. Ini saya mau setelkan ke kalian surat Al-Fatihah dalam versinya Imam Kholaf dari Hamzah. Nah, di sini saya ingin sampaikan dulu ya. Kita lihat di sini ada warna-warni ini apa tuh, Pak? Ini warna-warni ini adalah perbedaan bacaannya di mushaf ini dengan mushafnya milik Hafiz. Nah, warna beda-beda ini ada keterangannya sebetulnya, tapi tidak ikut saya screenshot. Kamu simak aja nanti perbedaannya itu. Nanti bisa dilihat. Jadi Maliki Yaumiddin. Nah, ternyata kalau kita kan membaca Maliki Yaumiddin, ternyata ini dibaca pendek. Terus itu satu kok dibikin jingga itu ada apa, Pak? Nah, nanti akan kita dengarkan.